Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang berbahagia dimanapun kita berada, pada setiap hari kita tidak kurang berdoa dari 17 kali sehari semalam, yaitu doa ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua kepada jalan yang lurus. Kita ucapkan minimal 17 kali dalam sholat wajib, belum juga dalam sholat sunat, belum juga dalam bacaan-bacaan yang lainnya. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Doa ini sungguh istimewa sekali. Pertama, hukumnya wajib doa ini, karena hukum membaca Fatihah itu wajib. Yang kedua, walau hanya sholat sendirian, tetap saja ihdina. Jangan diganti dengan ihdini as-siratal mustaqim. Tetap saja ihdina. Walau hanya sholat munfarid atau sholat sendirian. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu mesti dimiliki oleh kita semua agar berada dalam jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini, ayat ini dilanjutkan dengan penjelasannya mana as-siratal mustaqim itu. Langsung dijelaskan juga dalam lanjutannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu perjalanan mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah terhadap mereka. Jadi as-siratal mustaqim itulah jalan mereka, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat di sini tentu dalam artian nikmat agama. Mengapa? Korun walau kaya tidak dianggap an'amta alaihim, walau hartanya melimpah ruah. Fir'aun walau raja tidak dianggap an'amta alaihim. Karenanya kelanjutan siratal ladzina an'amta alaihim itu ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan mereka yang mendapatkan murka Allah atau yang dimurkai Allah, dan juga bukan mereka yang tersesat. Jadi alladzina an'amta alaihim itu kriterianya ialah bukan yang maghdubi alaihim dan bukan mereka yang tersesat. Ada yang menjelaskan kalau maghdubi alaihim ialah alladzina kharaju anil haqi ba'da ilmihim bihi, mereka yang keluar dari hak kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Itu kelompok yang dianggap maghdubi alaihim. Mereka telah yakin dalilnya, keterangannya, petunjuknya, tapi mereka tidak siap untuk melaksanakan petunjuk yang tadi. Itu maghdubi alaihim. Ad-dallin ialah mereka yang tersesat. Maksudnya tujuannya betul, cita-cita kuat, tapi tidak tahu jalan pegangan yang benar mana yang harus dilaksanakan. Itu maghdub dan dolin. Dengan kata lain, maghdub cukup ilmu tapi amalnya salah atau banyak menyalahi. Ad-dolin cukup kuat, ad-dolin semangatnya tapi ilmu tidak dimiliki, itu ad-dolin. Dalam ayat lain dijelaskan siapa an'amta alaihim itu. Dalam ayat ini dijelaskan yaitu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin.
Di antaranya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, itulah yang an'amta alaihim menurut ayat yang lain. Nah, itu di antaranya yang kita minta, kita mohon kepada Allah dalam setiap sholat, bahkan setiap rakaat untuk mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus, bukan yang dimurkai Allah dan bukan jalannya mereka yang tersesat. Dalam hal ini Nabi telah menjelaskan dalam hadisnya, taroktu fikum amroin, kami telah meninggalkan padamu dua perkara, lantadilu mata masaktum bihima, yang kamu sekalian dijamin tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, kitabullah dan sunnah rasulnya. Berarti realisasinya dari doa yang tadi, kita harus berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Karena dengan mengikuti petunjuk Quran dan sunnah dijamin tidak akan tersesat dimanapun kita berada. Karena jelas ada pegangan yang kuat, nih Qur'annya, ini sunnahnya. Berarti kita harus langsung sanggup menggali, ingin mendalami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis lain Nabi menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini dalam hadis yang lain. Berarti kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang diamalkan oleh Nabi dan juga sunnah khulafaur rasyidin yang semuanya mendapatkan bimbingan dan pimpinan dari Nabi, seperti para sahabat atau para khulafaur rasyidin. Nah, itu yang dimaksud dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kemudian bisa saja orang mengakui dan meyakini bahwa pendapatnya atau jalannya, pedomannya itu dianggap benar karena tidak memiliki kriteria mana yang dianggap yang tidak sesat itu. Jangankan di kalangan umat Islam, Fir'aun sendiri mengakui jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang lurus. Dalam Al-Quran dinyatakan, kata Fir'aun, ma'urikum illa ma'aro wala ahdikum illa sabilar rosad. Kami tidak memberitahu kepada kamu kecuali apa yang aku tahu, dan kami tidak tunjukkan kepada kamu kecuali jalan yang lurus. Berarti Fir'aun pun meyakini bahwa pedoman jalan yang ditempuhnya adalah sabilar rosad. Berarti kita mesti punya patokan yang mana ini yang berada dalam an'amta alaihim itu, yang mana ini yang dijamin oleh Nabi tidak akan tersesat yang tadi. Nah, itu diantaranya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khosirun. Man yahdillahu, siapa yang Allah berikan petunjuk kepada dia, fahuwal muhtadi, maka dialah yang betul-betul mendapatkan petunjuk. Siapa yang Allah tunjukkan kepada dia berdasarkan Al-Quran, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, dan siapa yang tersesat, faulaika humul khosirun, maka mereka itulah orang yang merugi. Ada catatan yang perlu kita di sini perdalam, yaitu jawaban dari man yahdillahu fahuwa.
Man yahdillahu jawabnya fahuwa dengan mufrad, domir mufrad yaitu maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Tapi jawaban dari waman yudlil bukan fahuwa tapi faulaika. Dan siapa yang tersesat maka mereka itulah orang yang merugi. Di sini para ahli tafsir menjelaskan mengapa ya jawaban dari yahdillahu fahuwa. Mengapa zaman waman yudlil faulaika? Kalau secara ilmu bahasa nahu boleh saja man yahdi jawabnya dengan mufrad, man yudlil bisa saja jawabannya dengan jama, itu ada. Tapi ada juga komentar yang lainnya, mengapa man yahdillahu jawabannya fahuwa sementara man yudlil jawabannya faulaika. Ada yang mengomentari bahwa fahuwa dengan bentuk isyaratun ila annal hidayah ilahiyah naun wahidun. Itu isyarat bahwa hidayah ilahiyah itu hanya satu jalan. Isyaratun ila annal hidayah ilahiyah naun wahidun, satu. Dan waman yudlil jawabannya faulaika. Mengapa tidak fahuwa? Isyaratun ila ta'addudi anwa'id dolali. Itu isyarat akan banyak macamnya bentuk kesesatan. Jadi kalau hidayah hanya satu jalan. Itu yang telah diberikan contoh oleh Nabi yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Sementara dolalah itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Pantes jawaban dimana dilahu dengan fahuwa, jawaban dengan manjudil faulaika, tidak dengan fahuwa. Untuk itu berarti kita perlu terus mengkaji yang mana kira-kira yang termasuk al-muhtadi, yang mana yang dijamin oleh Nabi lan tadillu mata masak bima, tidak akan tersesat sepanjang berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Quran dan Sunnah. Di antaranya ada yang hanya berpegang teguh kepada Quran saja, tidak menggunakan Sunnah. Cukup dengan Quran saja, tidak menggunakan Sunnah. Tentu saja ini akan termasuk kelompok yang sesat, karena Nabi menunjukkan dua pedoman, dua petunjuk Quran dan Sunnah, sementara ada yang berpendapat cukup dengan Quran saja, tidak perlu dengan Sunnah. Karenanya mereka beranggapan tidak ada sunnat rawatib. Mengapa? Mana di Al-Quran ada petunjuk sunnat rawatib. Dua, tidak ada syariat akikah. Mengapa? Karena mana di Al-Quran ada petunjuk tentang akikah. Padahal demikian juga sebetulnya dalam hal pengurusan jenazah. Apakah jenazah yang meninggal mesti dimandikan atau tidak? Maksudnya, apakah ada di Al-Quran petunjuk untuk memandikan jenazah, petunjuk untuk mengkafani jenazah, ada tidak ada di Al-Quran? Maka boleh kita kubur umat Islam tanpa kain kafan kemana saja menghadap? Nah, itu tentu saja tidak betul. Di Al-Quran tidak ada, dalam sunnah ada. Sunnah pun merupakan syarah dan penjelas terhadap Al-Quran. Nah, itu diantaranya ada yang beranggapan bahwa tidak perlu menggunakan sunnah. Itu kelompok dulu namanya inkarus sunnah, yang mengingkari sunnah dalam artian Quran juga disebut sunnah. Dalam Al-Quran disebut bahwa Quran pun ada disebut sunnah juga. Berarti sunnah itu Quran juga. Karenanya tadi yaitu tidak ada pengurusan jenazah, tidak ada akikah, tidak ada rawatib, hanya berpegang teguh dengan Quran saja, tidak menggunakan sunnah. Ini tentu tidak dijamin lantadilu, karena dua-duanya tidak dipegang, hanya berpegang kepada
Al-Quran saja, tidak kepada sunnah. Kemudian hadis menyatakan, satap tariku ummati ala salasin wasabina firqah kulhum binar illa wahidah. Akan berpecah belah umatku kepada 73 golongan kelompok. Semuanya binar kecuali yang satu. Mana yang satu itu? Ialah ma'ana alaihi wasabi. Ialah yang dipegang oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatku. Itulah patokannya. Yang wahidah itu ma'ana alaihi wasabi. Nabi tidak menunjukkan nama organisasi mana, kelompok mana, golongan mana. Nabi tidak menjelaskan nama kelompok, nama golongannya. Katakanlah seperti sekarang ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, Al-Wahdah, Al-Sunnah wal Jamaah, dan banyak lagi nama-nama golongan tersebut. Terserah. Nih, nama tidak menjadi patokan, tapi patokan prinsipnya, yaitu ma'ana alaihi wasabi. Siapa saja yang berpegang teguh kepada apa yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat Nabi, itu Quran dan Sunnah. Juga yang menambah kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah sama antara Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dua nama yang beda tapi sama, atau memang berbeda antara Quran Sunnah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini perlu kita nanti perdalam, kita perlu berjelas berdasarkan batasan-batasan yang telah dibuat oleh para ulama. Quran juga Quran berdasarkan Quran dan hadisnya, siapakah yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah yang termasuk Ahlul Quran was Sunnah, agar jangan sampai membenturkan, wah itu mah Quran Sunnah bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, wah ini mah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Quran dan Sunnah. Padahal dua-duanya bersumber dari dalil yang sama. Apa yang dimaksud pedoman Quran dan Sunnah, dan apa yang dimaksud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah di lain kesempatan akan kami menjelaskan apa yang dimaksud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Apakah monopoli organisasi tertentu, kelompok tertentu, atau siapa saja boleh menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Quran dan Sunnah. Nah, itu diantaranya. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain akan kami jelaskan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tahu betul berdasarkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya sekedar pengakuan saja atau keyakinan saja, sementara mana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Untuk sementara ini kami cukupkan sekian saja. Insya Allah di lain kesempatan kami jelaskan lagi, yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah agar menjadikan pegangan bagi kita. Tidak menuduh negatif terhadap yang lain, tidak langsung menuduh positif, tapi mana kriteria Quran dan Sunnah dan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, Persatuan Islam.